Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tidak disayang-sayang. Maka perkenalkan, saya selaku moderator dari kelompok 16 yang bernama Randy Dwi Atmaja dengan NPM 2212011558, dan ada 6 teman saya yang akan menyampaikan materi. Yang pertama yaitu Lydia Amika Putri, M. Bagunbun, Radiah Zarahmah, Azhara Rahma S, Zidan Al-Fatah, dan Ferli Zaini Permana. Langsung saja ke pemateri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan penyebab terjadinya kesalahan berpikir. Pengertian kesalahan berpikir itu kekeliruan penalaran yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang tidak sahih dengan melanggar ketentuan-ketentuan logika atau susunan dan penggunaan bahasa serta penekanan kata-kata yang secara sengaja atau tidak yang telah menyebabkan pertautan atau asosiasi gagasan tidak tepat. Sedangkan menurut Sumaryono, sesat berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Penyebab kesesatan dapat muncul dalam logika sebagai bentuk kegagalan argumen. Ada 3 penyebab yang dapat membuat seseorang sesat dalam mengambil kesimpulan ketika berlogika, yaitu 1. Sesat karena melanggar hukum-hukum logika. 2. Sesat karena ambiguitas dalam bahasa yang digunakan. 3. Sesat karena suatu argumen ternyata membuat premis-premis yang tidak berhubungan atau relevan dengan kesimpulan yang akan dicari. Dengan kata lain, kesimpulan tidak dapat dibentuk dari premis-premis yang ada. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu kesesatan formal. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap hukum logika. Ada 4 bentuk kesesatan formal. Yang pertama, kesesatan karena 4 artian. Bentuk silogisme yang sahih ialah silogisme yang hanya memiliki term yang masing-masing disebut 2 kali. Apabila dalam sebuah silogisme terdapat 4 term, bentuk silogisme itu tidak sahih. Hal itu melanggar ketentuan pertama mengenai term-term silogisme. Contohnya, semua rumah mempunyai halaman. Buku agama ini mempunyai halaman. Jadi, buku agama ini adalah sebuah rumah. Yang kedua, kesesatan karena term tengah yang tidak terdistribusi. Sesat pikir yang terjadi karena term tengah tidak terdistribusi, padahal untuk memperoleh konklusi yang benar, term tengah sekurang-kurang 1 kali berdistribusi. Hal itu melanggar ketentuan ketiga mengenai term silogisme. Contohnya, pahlawan adalah orang yang berjasa. Sapri adalah seorang artis. Jadi, Sapri adalah orang yang berjasa. Yang ketiga, kesesatan pikir proses tak sah. Sesat pikir yang terjadi karena term premis tidak berdistribusi, tetapi term konklusi berdistribusi. Hal itu melanggar ketentuan keempat mengenai term silogisme. Contoh, merpati adalah hewan bersayap. Ayam bukan merpati. Karena itu, ayam bukan hewan bersayap. Yang keempat, kesesatan karena 2 premis yang mengingkari. Sesat pikir ini terjadi karena menarik konklusi dari 2 buah premis negatif, padahal dari 2 premis negatif tidak dapat ditarik konklusi yang benar. Hal itu melanggar ketentuan kedua dari ketentuan-ketentuan mengenai premis-premis. Contoh, novel remaja dari Russell adalah buku novel yang mudah dibaca. Novel yang mudah dibaca adalah buku novel yang bermutu. Jadi semua novel remaja dari Russell adalah novel yang bermutu. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu kesesatan informal. Kesesatan informal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kesesatan karena aksen. Yang kedua, kesesatan karena term ekivok. Yang ketiga, kesesatan karena arti kiasan. Dan yang keempat, kesesatan karena ambiwoli. Yang pertama, kesesatan karena aksen atau tekanan. Kesesatan karena aksen atau tekanan adalah apabila aksennya dirubah akan memiliki arti yang berbeda. Misalnya, apel. Jika tekanan terletak pada huruf A, maka artinya pohon atau buah apel. Dan jika tekanan terletak pada kata pel, maka artinya adalah apel, bendera, dan sebagainya. Contohnya, tiap pagi pasukan mengadakan apel.
apel itu buah, jadi tiap pagi pasukan mengadakan buah. Yang kedua adalah kesesatan karena term equivoque. Kesesatan karena term equivokal adalah term yang memiliki makna ganda. Misalnya jarak dapat berarti ruang selah antara benda atau tempat, tetapi dapat juga berarti pohon yang sering ditanam sedemikian rupa dan berfungsi sebagai pagar. Contohnya adalah sifat abadi adalah sifat ketuhanan. Ahmad adalah mahasiswa abadi. Jadi Ahmad adalah mahasiswa yang bersifat ketuhanan. Yang ketiga, kesesatan karena arti kiasan. Kesesatan karena arti kiasan juga sering disebut term metaforis, adalah kata atau sekelompok kata yang digunakan bukan dalam arti sebenarnya. Misalnya, pemuda adalah tulang punggung negara. Contohnya, semua bangsawan berdarah biru. Ratu Inggris bukan berdarah biru, yang artinya warna darah. Jadi, Ratu Inggris bukanlah bangsawan. Yang keempat, kesesatan karena ambiboli. Kalimat yang bermakna ganda disebut ambiboli. Ambiboli terjadi apabila sebuah kalimat disusun sedemikian rupa sehingga arti kalimat itu dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Contohnya, Ali mencintai kekasihnya dan demikian juga saya. Kalimat itu berarti Ali mencintai kekasihnya dan saya juga mencintai kekasih Ali. Atau bisa juga berarti Ali mencintai kekasihnya dan saya juga mencintai kekasih saya. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu pembagian sesat berpikir lainnya dan keliruan relevansi. Selain dapat digolongkan menjadi formal dan informal, sesat berpikir juga dapat dibagi menjadi argumen yang salah. Berdasarkan parameter ini, sesat berpikir dikelompokkan menjadi kekeliruan relevansi dan juga ambiguitas penalaran. Yang pertama yakni kekeliruan relevansi, yakni argumentum et boculum, argumentum et hominem 1, argumentum et hominem 2, argumentum populum, argumentum et verecundiam, accident, converse accident, false cause, pellitio principil, complex question, dan generatio elenchi. Selanjutnya ada ambiguitas penalaran. Yang pertama ada equivokasi, yang kedua ada ambiboli, yang ketiga ada aksen, dan yang keempat ada komposisi, serta yang terakhir terdapat pembagian. Yang selanjutnya adalah kesalahan lainnya. Dalam kesalahan lainnya terdapat yang pertama yaitu generalisasi tergesa-gesa, non sequitur atau belum tentu. Yang ketiga ada analogi palsu. Yang keempat ada edukasi yang salah. Yang kelima ada pemikiran simplistik atau sederhana. Yang keenam ada penalaran melingkar. Yang ketujuh ada kewibawaan palsu. Dan yang terakhir ada tidak relevan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu ambiguitas penalaran atau argumentasi. Argumen yang keliru karena kesalahan dalam penalaran yang disebabkan oleh kecerobohan dan kekurangan perhatian terhadap pokok persoalan yang terkait atau keliru dalam menggunakan term dan proposisi yang memiliki ambiguitas makna dan bahasa yang dipergunakan dalam berargumen. Contoh term salah prosedur sebagai dalih untuk menghindari kritik masyarakat. Ambiguitas penalaran terdiri dari yang pertama adalah equivokasi, sesat pikir karena orang yang mempergunakan kata-kata yang memiliki sifat equivok, yaitu sama bunyinya tapi berbeda artinya. Contoh kata bisa dan genting. Yang selanjutnya adalah ambiboli, sesat pikir karena argumentasi merupakan premis-premis yang memiliki konstruksi gramatikal yang ambigu atau batas makna yang tidak jelas. Dari satu sisi mungkin benar tapi di sisi lain tidak benar. Contoh, akhir sebuah benda adalah kesempurnaan, maut adalah akhir dari kehidupan. Jadi maut adalah kesempurnaan kehidupan. Yang selanjutnya adalah essence, sesat pikir karena pernyataan mengandung sifat menipu pembaca atau pendengar. Sensasi karena perubahan tekanan makna. Contoh, dengan membayar 1 juta, Anda langsung bawa pulang mobil baru. Yang selanjutnya adalah komposisi. Keliru karena komposisi tata bahasa sebuah pernyataan dapat membuat orang keliru dalam berargumentasi. Penalaran dapat keliru karena atribut atau keterangan bagian-bagian tertentu dari sebuah argumen dianggap identik dengan atribut pada bagian-bagian lain.
menggeneralisir. Contoh, mobil bus memerlukan BBM lebih banyak dari mobil pribadi, maka disimpulkan bahwa bus lebih banyak daripada mobil lainnya. Yang terakhir adalah pembagian. Apa yang benar secara keseluruhan pasti benar untuk bagian-bagiannya. Contohnya, si A pejabat diberi fasilitas dinas, tidak berarti bahwa seluruh keluarganya mendapatkan fasilitas yang sama. Cukup sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi menghindari kesesatan dalam berpikir. Kesalahan berpikir pada hakikatnya merupakan jebakan bagi proses penalaran kita, seperti rambu-rambu lalu lintas yang dipasang sebagai peringatan bagi para pemakai jalan di bagian-bagian yang rawan kecelakaan. Maka, rambu-rambu sesat pikir ditawarkan kepada kita agar jeli dan cermat terhadap berbagai kesalahan dalam menalar. Juga supaya kita mampu mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan tersebut sehingga kita akan selamat dari penalaran palsu. Oleh karena itu, untuk menghindari kekeliruan relevansi, misalnya kita sendiri harus tetap bersikap kritis terhadap setiap argumen. Dalam hal ini, penelitian terhadap peranan bahasa dan penggunaannya merupakan hal yang sangat penting dan sangat menolong. Realisasi keluasan dan keanekaragaman penggunaan bahasa ini dapat kita manfaatkan untuk memperoleh kesimpulan yang benar dari sebuah argumen tersebut. Sesat pikir karena ambiguitas kata atau kalimat ini terjadi secara sangat halus. Banyak kata yang menyebabkan kita mudah tergelincir karena banyak kata yang memiliki rasa dan makna yang berbeda-beda. Untuk menghindari terjadinya sesat pikir tersebut, kita harus dapat mengupayakan agar setiap kata ataupun kalimat itu memiliki makna yang tegas dan juga jelas. Untuk itu, kita harus dapat mendefinisikan setiap kata atau term yang kita gunakan itu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sudah disampaikan oleh para pemateri tadi bisa saya simpulkan. Yang pertama itu ada pengertian dan penyebab yang sudah disampaikan oleh Radia, dan yang kedua ada kesesatan formal yang sudah disampaikan oleh Lydia Amika Putri, dan yang ketiga ada kesesatan informal yang sudah disampaikan oleh Zahra, dan yang keempat ada pembagian sesat berpikir lainnya keliruan relevansi oleh Zidan. Dan yang kelima ada ambiguitas penalaran oleh Bagunbun. Dan yang keenam ada strategi menghindari kesalahan dalam berpikir oleh Verly. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Pagi-pagi minum teh gelas, siangnya makan ketan. Sekian ya dari kelompok 16. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.